Tapi ada kontrak yang sempat batal nggak dari sebelumnya itu, dari kasus ini? Mas, banyak kontrak nggak jadi. Jadi setelah Mau dijatuhin Ya, turun lagi. turunin nggak? Udah. Kita. Itu enak. Itu enak. nggak tahu sih rasanya. Oke bang. Ya ini. Ya bang. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang? Ya hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Jadi sudah disampaikan juga ke Rafuji. Nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota, akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang kita untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Berarti udah kita sebagai tersangka? Belum. Ini kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Tapi sendiri gimana sampai saat ini mungkin manajer masih ada komunikasi? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik. Apa? Masih sempat kepikiran dan seram atau stres itu dengan adanya kasus ini 1 miliar lebih? Lumayan. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang gitu. Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi itu dia perlakuannya nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Mungkin kalau masih bisa menangani takut atau bagaimana itu jalannya udah seperti apa sih? Ya, selalu apa yang hubungin gue. Berarti kunci sebagai kita karyawan atau yang bekerja di sini. Dan dulu aku tegas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Gimana sampai sekarang mungkin kliennya duluan yang hubungin si karyawannya dulu, tapi dari sana Kan dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi yang terakhir kita bikin laporan juga ketemu juga ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal mengikuti proses hukum aja yang kita laporkan. Tapi udah diperiksa juga belum? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan kewenangan kami untuk menanyakan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa dilakukan ke pihak. mengganggu pekerjaan nggak sih dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan? Cukup mengganggu pekerjaan sih Kak, apalagi kan nama aku
kontak langsung sama klien, tapi klien kira aku sibuk banget lah gitu loh, nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat paman. Kayaknya maksudnya sampai kamu kan Bahas yang mana ya? Apa? yang kan kita kan di sosial media juga kan pernah ada kayak publis gitu kan kayak chat-chatan sama Nanti kita fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilakukan dari yang lainnya. Nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi lagi. Tadi katanya trauma dan menimbulkan trauma dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas itu seperti yang sekarang nggak mudah gitu. Aku juga nggak tahu sih ya Kak, sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Dan aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit, makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Menangis dulu kan Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Kayak aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang sempat batal nggak dari sebelumnya itu, dari Banyak kasus ini? Mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau nggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Kena sanksi atau itu on prestasi atau apa seperti itu dari klien? Bukan prestasi, Karena ada kontrak yang dibatalkan mungkin karena ketidaktahuan kamu? nggak ada sih. Nggak ada. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu kerjaan itu apa gitu. Artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya? Lebih ke mungkin nama jelek aja sih. mungkin terkait penyebaran chat yang tadi itu mungkin masuk di laporan yang lain ya kemungkinan atau bagaimana? Belum ke depannya. Tadi kita bilang belum bahas itu. Kita lagi fokus untuk laporan ini. Karena kan sudah dari penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus di sini. Tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan mengambil jalur hukum. Pak, Kita lihat. ini keberadaan dilacak masih mungkin sudah sempat dikejar belum? Itu nanti tanya penyidik. Karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menangkap bukti dan keterangan. Ada berapa sih bisa uang yang masuk di akhir sih ke ex-manager itu dan kamu tuh nggak tahu? Kurang tahu ya. Itu masalah kepada pihak polisian. Kenapa? Apa? Kenapa? Ini baru lagi nih pertanyaan. Kamu udah pernah bayarin? Jadi tidak benar atau bagaimana itu? Ya, kalau dibayar ya sudah, cuman aku ya kan lagi masa probation. Terus aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada kerjaan lagi kan, harus ada kamera. Tiba-tiba begitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau buka. Kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara
masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama diri sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Tapi untuk sementara kita fokus di polisi, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Tapi Puji tahu gak sih? Karena ini kan sudah tersebar dan pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana tanggapannya saat itu? Pesan aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gue sudah kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku yang Diana. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, mantan aku. Kalau misalnya mau order ya datang aja ke rumah kami kan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma mau minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Lama-lama Puji sih ini probation itu bisa 2 bulanan. udah ada masalahnya gitu. Waduh, udah ya. Oke aja deh. Kita kan Kita udah fokus problem dulu ini. lain, kan udah bahas problem lain. Aku Puji untuk case manager agar dia bisa ada itikat baik di dalam Udah ada sekarang saatnya. Bang, seberapa optimis sih Bang peluangnya akan bisa kembali lagi sebagai kuasa hukum? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya, nanti kan proses hukumnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil hukum secara perdata, Pak? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini bagaimana? Gak apa-apa, kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Jadi kan lebih dewasa. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja deh, nanti sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam berapa minggu? Kerja sama beli Insya Allah. Oke. Doain ya, semoga gak ada masalah. Terima kasih. Oke, makasih. Foto dong.